Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak yang soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Miss Nadia. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita hafalkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata manfaat cahaya itu bisa kita rasakan setiap hari loh. Sumber cahaya adalah benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Beberapa contoh sumber cahaya diantaranya ada api, lampu, senter, dan juga cahaya matahari. Nah, sekarang kita bahas sifat-sifat cahaya ya. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Nah, bisa kita lihat di gambar, yaitu ada cahaya matahari yang masuk dari jendela ke arah rumah. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Nah, sifat yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang dipantulkan oleh benda disebut cahaya pantul. Nah, coba deh kalian berdiri di depan sebuah cermin, kemudian bayangan tubuhmu terlihat di cermin karena cahaya yang mengenai tubuh dipantulkan kembali oleh cermin. Permukaan cermin yang rata dan mengkilap atau licin memantulkan cahaya dengan teratur sehingga membentuk bayangan yang sempurna. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat menembus benda bening. Nah, seperti contoh di atas, saat senter diarahkan ke papan melalui benda bening yaitu mangkuk bening, cahaya dari senter akan menembus mangkuk bening dan menyinari papan tersebut. Nah, ini dapat dibuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Bayangan terbentuk karena cahaya tidak dapat menembus benda tertentu sehingga membentuk sebuah daerah gelap. Nah, benda-benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut benda gelap seperti batu, kemudian papan, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, Miss Nadia ambil salah satu contohnya ya, yaitu ketika kita mengisi air ke dalam gelas, kemudian pensil kita masukkan ke dalam gelas, seolah-olah pensil tersebut terbelah menjadi dua. Ayo buktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Masukkan pensil ke dalam gelas bening yang diisi air jernih, kemudian amati. Nah, cahaya dari udara belokkan ketika melewati medium air yang berbeda kerapatannya. Terjadinya perbedaan medium sehingga pensil seolah-olah terbelah menjadi dua. Nah, insya Allah nanti di pertemuan kita di Zoom meeting, Miss Nadia akan memberikan contoh cahaya dapat dibiaskan. Nanti kalian akan lihat sama-sama pensil yang dimasukkan ke dalam gelas bening yang berisi air itu seolah-olah dapat terbelah menjadi dua, atau yang biasa disebut dibiaskan atau dibelokkan, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu sifat-sifat cahaya yang terakhir adalah cahaya dapat diuraikan. Kamu tentu pernah melihat pelangi. Pelangi merupakan hasil penguraian cahaya putih. Cahaya putih yang mengenai benda-benda yang dapat menguraikan cahaya akan mengalami penguraian dan menghasilkan beberapa warna pelangi. Ayo, siapa yang tahu warna-warna pelangi? Magiku Hibiniu. Benda-benda yang dapat menguraikan cahaya misalnya prisma kaca dan juga titik-titik air. Sinar matahari yang tampak berwarna putih sebenarnya terdiri dari beberapa warna. Ya, yang tadi kita sebutin ya, ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, itu tadi adalah beberapa sifat-sifat cahaya yang telah kita pelajari hari ini. Kemudian, Miss Nadia akan menjelaskan tentang bagaimana kita dapat melihat dan membedakan warna-warna benda di sekitar kita. Kita dapat melihat karena kita memiliki indera penglihatan. Indera penglihatan kita adalah mata, ya betul. Nah, coba di sini perhatikan bagian-bagian mata dan fungsinya. Yang pertama itu ada otot mata. Otot mata berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Kemudian ada saraf mata yang berfungsi meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Setelah itu retina berfungsi menangkap bayangan hasil pembiasan cahaya dari lensa mata. Nah, lensa mata fungsinya untuk memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Kemudian di bagian depan ada
Pupil yang hitam-hitam itu berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Setelah itu kornea, yaitu berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Dan yang terakhir itu ada iris, yaitu mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna mata. Nah, bagaimana kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita? Perhatikan gambar proses melihat tersebut. Yang pertama, benda memantulkan cahaya. Cahaya masuk ke mata melalui pupil. Setelah itu cahaya dibiaskan oleh lensa mata. Bayangan benda yang jatuh di retina menjadi terbalik. Setelah itu bayangan yang ditangkap retina diteruskan ke otak. Otak akan menerjemahkan bahwa benda yang kita lihat tidak terbalik. Nah, gambar berikut yaitu bagaimana kita dapat membedakan warna benda. Misalkan benda berwarna hijau memiliki pigmen berwarna hijau. Pigmen tersebut akan memantulkan cahaya berwarna hijau. Nah, cahaya tersebut yang ditangkap oleh mata kita. Nah, yang pertama itu benda menyerap sebagian cahaya tertentu dan memantulkan sebagian lainnya ke dalam mata. Yang kedua, cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil dan dibiaskan oleh lensa mata dan jatuh di retina. Setelah itu, sel-sel di retina memberi sinyal ke otak. Nah, retina itu terdiri dari sel-sel yang sangat sempit. Nah, yang terakhir adalah otak memberi kesimpulan warna benda yang terlihat. Nah, misalkan kita melihat tempat pensil berwarna hijau, sehingga cahaya yang ditangkap oleh mata kita yaitu pigmen yang berwarna hijau. Nah, bagaimana? Mudah bukan materi pembelajaran hari ini? Miss Nadia cukupkan video pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.